Selama ini aku mengira aku tangguh, cakap, dan stabil secara emosional maupun mental. Kepada siapa orang lain datang meminta pertolongan, sampai hal tak terduga itu terjadi. Aku sedang di tempat kerja, menunggu suamiku menjemput dan mengantarku ke dokter. Dia terlambat datang, sesuatu yang bukan kebiasaannya. Aku menelepon, mengirim SMS dan email, namun tetap tidak ada jawaban. Ini sungguh aneh, biasanya dia selalu membawa telepon genggamnya. Dia seorang aktivis komunitas yang acap kali dipuji atau dikritik karena melibatkan diri dalam proyek-proyek ambisius. Sejak dulu dia menginginkan pemberdayaan diri yang lebih besar bagi komunitas dan para anggotanya. Dia benar-benar laki-laki berbudi luhur. Kami berjumpa ketika menjalankan kegiatan pembaruan sosial, dan aku bertugas menjadi editor tulisannya, asisten eksekutif, sekaligus pejuang gigihnya selama lebih dari 30 tahun. Awalnya aku merasa kesal, kemudian sangat khawatir. Aku pun berjalan ke halte bus untuk pulang ke rumah. Kami tinggal 24 km di luar kota, di daerah pedesaan Hawaii, sedangkan jalur bus berakhir sekitar 20 km di luarnya. Sepanjang perjalanan panjang dan terasa lamban itu aku menelepon berkali-kali. Rasa kesal dan cemas silih berganti. Aku turun di ujung jalur bus lalu mengacungkan jempol mencari tumpangan. Siapa pula yang takkan mau memberi tumpangan kepada perempuan berumur 63 tahun? Seorang mantan rekan sekerja kebetulan melintas. Dia mengajak dan mengantarku sampai ke depan rumah. Aku tidak mau membuatnya khawatir, tapi aku tahu telah terjadi sesuatu yang tidak beres saat melihat mobil suamiku di garasi. Aku menemukan suamiku di dalam bak mandi berisi air dingin. Dia memang masih sadar tetapi meracau. Kuduga dia terkena stroke. Aku menghubungi 911 dan petugas paramedis menerbangkannya ke Honolulu. Suami tercintaku diberi 30% kemungkinan untuk bisa bertahan hidup. Selama hari-hari berikutnya di ICU, aku bahkan tidak mampu menangis. Aku berpegang erat pada pengharapan bahwa dia akan mampu mengatasi rintangan. Ternyata tidak. Aku pun pulang ke rumah yang menyimpan kenangan perkawinan selama 30 tahun, namun yang sekarang tanpa kehangatan sama sekali. Aku sedang terguncang. Aku memandang sekelilingku dan hanya melihat benda-benda, kebanyakan benda miliknya. Pada dasarnya aku tergolong minimalis, sedangkan dia termasuk kolektor. Siapapun yang berkata bahwa sifat berlawanan saling tarik-menarik ternyata memang benar. Berhari-hari aku berusaha mulai membersihkan isi rumah. Dengan berbagai barang menumpuk di kedua lengan, aku tidak tahu harus meletakkan semua itu di mana. Kemudian melihat benda lain dan akhirnya hanya berhenti di tengah ruangan sambil berputar-putar di tempat. Aku bahkan mulai marah sekali. Bagaimana mungkin dia tega meninggalkanku dengan semua barang ini? Sementara waktu berjalan terus dan teman-temanku berdatangan untuk membantu, aku menyadari bahwa aku perlu membuat rencana untuk hidupku. Rumah ini terlampau besar untuk kutempati seorang diri. Selain itu juga terlampau jauh dari tempat kerja, teman-teman lain, dan berbagai aktivitas sementara aku berusaha menjalani hidup sendirian. Aku membuat keputusan aku akan mengurangi jumlah barang kebutuhan lalu pindah rumah. Aku menetapkan target 8 bulan, mengirimkan pemberitahuan kepada pemilik rumah yang kusewa, lalu memulai pekerjaan sesungguhnya. Aku harus membuat rencana. Aku menggolongkan semua barang dalam 4 kategori. Dipertahankan, diberikan kepada kerabat atau teman, dijual dan disumbangkan atau dibuang. Aku menyiapkan tempat untuk setiap kategori. Meja-meja lipat di garasi untuk barang-barang yang hendak dijual atau disumbangkan. Kardus-kardus untuk mengirimkan barang ke keluarga. Kantong-kantong belanjaan berlabel untuk teman-teman, dan kantong sampah untuk barang-barang yang hendak kubuang. Yang tersisa akan kupertahankan. Apakah sudah kusebutkan bahwa aku nyonya rumah yang gemar berbagi? Begitulah caraku memilih target 8 bulan itu, yaitu saat keraguanku berakhir. Namun hal ini agak merumitkan keadaan. Aku tidak mungkin membiarkan tempat itu tampak berantakan. Aku membutuhkan tamu untuk melanjutkan penyewaan rumah, jadi aku harus menjadi nyonya rumah yang bertanggung jawab dan ceria. Beberapa tamu pertama yang datang sesudah suamiku tiada memang sulit kusambut dengan gembira, tapi ternyata menjadi berkat terselubung bagiku. Seorang konselor sekaligus mentor bagi anak-anak miskinlah yang pertama datang. Aku memberitahukannya tentang kepergian suamiku sebelum dia datang dan dia menemuiku dengan hati terbuka dan pelukan hangat. Yang berikutnya adalah seorang petugas kesehatan laki-laki muda yang sedang mencari istri. Orangnya jenaka, ceria, dan menoleransi deretan orang yang datang untuk membantuku. Dia ikut bergabung dalam pertemuan mendadak kami. Kedua tamu itulah yang banyak membantuku memperoleh keberanian untuk melakukan ini. Sejak dulu aku memang termasuk pihak yang stabil, tempat orang-orang datang saat merasa kacau. Tamu-tamuku ini membantuku menyadari bahwa sekarang aku bisa meminta pertolongan
bahwa orang-orang yang kuat pun masih membutuhkan bantuan. Aku membutuhkan semua pelukan dan sahabat itu, orang-orang yang akan memaksaku untuk beristirahat, berjalan-jalan, makan, atau pergi tidur. Semua hal yang bisa saja terlupakan di tengah kekacauan akibat perubahan. Pengalaman traumatis itu mulai mirip seperti permainan. Misalnya, aku akan menentukan target untuk tempat penyimpanan rak itu, ukuran 90 kali 60 cm. Hari ini juga. Hal ini membuatku tetap terfokus dan aku juga belajar menolak godaan untuk menyiapkan tempat lain lagi sebelum yang satu ini rampung. Aku belajar cara mendelegasikan, membiarkan orang lain membantuku. Malam hari memang masih terasa berat, tapi aku berhasil mengatasinya dengan bantuan seorang teman yang menemaniku dan juga sedang melewati perubahan besar dalam hidupnya. Kami bahkan menemukan film-film seri TV yang benar-benar konyol, lalu menontonnya setiap kali memerlukan istirahat. Kami mengarang gerakan tangan yang mengisyaratkan bahwa sudah saatnya kami menonton acara itu. Sampai bertahun-tahun kemudian aku masih suka menonton acara itu sebagai hiburan. Aku mengadakan penjualan barang di halaman sampai 5 kali, lalu pindah ke tempat kecil di kota sebagai percobaan, dan akhirnya pindah ke tanah daratan supaya bisa berada lebih dekat dengan keluarga dan sarana pendukung lainnya. Perpindahan itu mencakup 10 kontainer plastik, 2 koper besar, dan 1 tas tentengan. Seluruh proses pengurangan barang itu benar-benar bagaikan obat pencahar. Sekarang aku begitu menghargai kualitas hidup, bukan barang lagi. Aku menemukan semua kenangan manis di hatiku dan duka citaku pun berangsur luruh. Tidak mudah juga bagiku meluncurkan kisah berjudul Kehidupanku 2.0 ini. Tapi tetap saja benar-benar bisa dikerjakan dengan waktu, perencanaan, dan banyak bantuan dari para sahabatku. Melalui kisah inspiratif yang luar biasa ini, kita diajak untuk melihat betapa pentingnya keluar dari zona nyaman dalam menghadapi perubahan hidup. Seperti yang dikatakan Joseph Campbell, kita harus bersedia melepaskan kehidupan yang telah kita rencanakan guna memperoleh kehidupan yang sedang menanti kita. Dalam perjalanan hidup, terkadang kita dihadapkan pada situasi yang tak terduga seperti yang dialami dalam cerita ini. Namun, dari kejadian tersebut, kita belajar bahwa ketika kita berani melepaskan yang lama, kita memberi ruang bagi yang baru untuk muncul. Janganlah takut untuk merangkul perubahan, meskipun terasa menakutkan. Seperti dalam cerita, dengan perencanaan yang matang, dukungan dari orang-orang terdekat, dan keberanian untuk melepaskan yang lama, kita bisa menciptakan kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan. Jadi, mari kita bersama-sama mengambil langkah kecil menuju pertumbuhan pribadi dan kebahagiaan yang lebih dalam. Jangan biarkan ketakutan atau rasa tidak nyaman menghalangi kita untuk meraih potensi terbaik dalam hidup. Jangan lupa untuk like video ini jika Anda merasa terinspirasi, dan bagikan kisah ini kepada teman-teman atau keluarga yang mungkin membutuhkan dorongan untuk keluar dari zona nyaman mereka. Terima kasih telah menyaksikan dan bergabung dengan kami dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih berarti. Sampai jumpa di video berikutnya dan selalu ingat, hidup ini indah ketika kita berani meraih perubahan. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman Anda atau memberikan saran dalam kolom komentar di bawah. Kami senang mendengar dari Anda. Sampai jumpa dan selamat meraih perubahan yang positif dalam hidup Anda.